galak kayak gitu, ngempok mic, ngempok kamera gitu. Sedulur Bung Ilham, kali ini kita kali ini ngobrol sama Kang Eman sama Pak Ajam. Momen. Momen. Ini kebetulan sore-sore kita mau ngobrol sedikit aktivitas Kang Eman. Kalau perspektif di luar bahwa Kang Eman ini kebanyakan karena ada saung erihnya, ada tukang liwet. Sesungguhnya ini yang harus kita sedikit klarifikasi bahwa Kang Eman bukan tukang liwet gitu loh. Liwet gitu bisa. Liwet gitu bisa gitu. Tapi penting juga untuk diobrolkan. Di sebelah Kang Eman teh aya Pak Ajam. Undang Ajam. Tadi ulah be tukangna bisa jadi Ajam. Istriku itu. Bu, siapa Bu? Ya, Nyonya Ajam. Nyonya Ajam. M ya, bukan B ya. Ini Pak Ajam ini salah satu aktivis lama. Seluputan. Aktivis Berawal dari berkesenian, hari ini juga punya aktivitas apa Pak? Ya ikut pendampingan sosial. Perhutanan sosial. Keren juga ngomong hutan, ngomong ini. Tapi sebelum kita masuk ke persoalan hutan, kita ngobrol dulu sama Kang Eman ini. Iya dong. Kang, kunaon sih ayah saung eueuh? Kenapa kemudian tidak ketika nimpok kamera terus ayam mix sok gempur gitu. Saya makan ini asal jadi waktu bisa ngomong gitu ya lamun ayam mix jeung kamera teh. Tapi prinsipnya kenapa kemudian harus ada saung eueuh? Ya kesadaran saja tentang sebuah proses gitu ya, bahwa kita itu tidak lupa tentang musuh bersama kita gitu. Lupa tentang apa yang menjadi seharusnya kita lakukan. Ketika hidup kita ngomel kemudian menyalahkan orang lain juga, jangan-jangan juga kita tidak sadar dengan musuh kita. Maka di 15 Oktober 2010 deklarasilah kemudian pemuda kan gitu. Pemuda. Saat itu mah budak ngora gitu. Dan karawinan baru kayak gitu masih baru jangan. Lalu kemudian dengan kesadaran bahwa harus ada menjadi bagian aktivitas yang membuat kita tumbuh, maka deklarasinya itu keresahannya adalah karena memang tentang lingkungan, keresahan tentang lingkungan. Jadi maka 15 Oktober itu dideklarasikan sebagai komunitas saung eueuh. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ada yang bertanya, saung eueuh itu apa? Rumah makan? Jadi di 2010 geus aya nu nanya, saung eueuh teh naon rumah makan? Saya bilang bukan. Saung eueuh adalah ruang proses di mana kemudian kita belajar menanam dan kemudian memelihara. Itu yang kemudian kita selalu diskusikan dan yang selalu kita gerakkan dalam sebuah aktivitasnya, menanam dan memelihara. Menanam dan memelihara. Di saung eueuh ini banyak sekali saung. Yang bermacam-macam nama. Bermacam-macam nama saungnya. Nah, ini apa sih sebenarnya filosofi dari saung-saung yang ada di saung eueuh? Ketika bicara tentang tadi, saung eueuh adalah ruang keresahan, lalu berproses menanam dan memelihara. Dari proses menanam dan memelihara itu juga kemudian tidak mudah dan tidak banyak juga yang kuat. Ketika proses memelihara, menanam kan menjadi mudah ya, Mudah. tapi ketika memeliharanya kan menjadi tidak banyak orang yang kuat. Dan tujuan dari memelihara itu adalah panen. Maka hadir di sini ya, ada yang namanya saung nanjung. Saung nanjung. Nah, nanjung itu nanjung, nangtung, jeje, nanjer, sukses. Nah, maka proses memetik di situ karena tadi menanam, memelihara, lalu memanen. Lupa ketika memanen.
Orang yang sedang berdiri tegap, lari kencang, ada hal yang tidak dia lihat. Lalu tersandung atau terjerembab. Tersungkurlah dia, kemudian itu adalah fase nanjung, pasti bakal ditajok. Sehingga kemudian butuh juga ruang berikutnya. Yang disebut saung pundung. Saung pundung. Lain tempat pundung air hamti pamajikan terus meting. Lain. Tapi kan Bisa oke dipakai pundung. saung pundung itu adalah saung pun indung. Nah, artinya di situ adalah ruang refleksi, membaca ulang tentang perjalanan-perjalanan dari proses saung eri ke saung nanjung, lalu kemudian tersandung dan kemudian harus menjadi pundung. Itu adalah proses introspeksi diri. Pilihannya dua, balik lagi ke nanjung dengan tidak boleh kemudian jatuh di lubang yang sama, atau pindah ke saung jucung. Nah, itu saung jucung dalam proses kehidupan. Saung jucung itu adalah tuntas, bagaimana hubungan dirinya dan sang penciptanya. Jadi vertikal eta mah gitu dia tenaga. Ya lamun di dia tempat tatapa, ya itulah proses tapakur mendekatkan diri dengan sang penciptanya. Itu adalah puncak dari perjalanan hidup sebetulnya. Orang itu akan ketemu dengan ruang-ruang itu. Proses nanjung, kemudian tersandung, pundung, lalu kemudian dia harus berhadapan dengan kehidupan akhirnya, kemudian menjadi harus jucung. Ya itulah proses hidup. Sebelum kita ketemu dengan saung panungtungan. Saung panungtungan. Nah, saung panungtungan itu adalah kuburan, dan saya sudah meletakkan dan menunjukkan bahwa disinilah nanti kelak saung panungtungan adalah kuburan di mana saya harus di. Namun katimu jasana kan gitu ya. Kamu normal Normal dia paeh nage gitu deh ya kan. Tapi kan sudah minimal kan nanti Ya, akan dibuat sudah. jejak di situ. Itu adalah ketika ngomong saung adalah ruang. Ruang itu adalah bagaimana kemudian yang sangat sederhana, tetapi bagi bangsa kita yang sederhana ini menjadi sulit. Yang sulit menjadi mudah, yang sederhana menjadi sulit, kan seperti itu. Tetapi ketika memaknai tentang ruang atau saung ini adalah hal yang sederhana, yang semestinya memang kita lakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan itu bukan hal yang sulit. Tetapi ketika sekarang kita ngomongin hal yang sederhana, maka kita akan merasakan hal yang sulit. Kenapa harus saung? Gitu. Jadi wajarnya ketika saung eri ini kalau secara teritorial atau lokasi saung eri ini di sekitar apa? Margatapa ya? Ya. Gunung Margatapa. Sebetulnya juga sejarahnya juga berbeda. Kita menempati 3 ruang yang berbeda. 3 ruang yang berbeda. Saung eri itu lahir di tanah blok Kadawung, Mang. Blok Kadawung itu adalah blok lamun cek Mang Naroma itu adalah peradaban kedalaman Sindang Kasih. Yang kedalamannya Ki Baros yang dimakamkan di gunung apa tuh? Gunung Barang. Nah, itu lahirnya saung eri proses. Lalu hijrahnya ke saung nanjung. Saung nanjung itu berada di blok tanah Icakan. Lalu kemudian saung pundung itu ada di tanah Balukbuk. Blok tanahnya adalah blok tanah Balukbuk, Gunung Balukbuk, yang kemudian dikenal dengan Gunung Margatapa. Di sebelahnya ada saung Jucung. Itulah kemudian menjadi tempat penantian akhir dari hidupnya manusia. Sebelum balik lagi ke Kadawung, ke Asem Gede yang lokasi tanahnya ada di Kadawung. Jadi siklus yang saya buat itu lahir di Kadawung maka akan kembali ke Kadawung. Gitu. Berarti sebenarnya saung eri itu rada berat juga, bukan rumah makan, ya. Kalau saung eri boleh saja setiap orang juga menilai, karena kan juga itu juga karena aktivitas. Kan Aktivitas ada yang kemudian menyebutnya adalah rumah makan, saung liwat dan lain-lain, sah-sah saja karena memang aktivitasnya sekitar itu. Tetapi buat saya adalah saung eri itu adalah awal dari sebuah kehidupan, dengan kemudian kita harus memasang rambu kehidupan buat diri kita sendiri, bahwa kita sadar dari ruang proses perih itu kemudian menjadi nanjung, dari nanjung kemudian kita akan ketemu dengan konsep tersandungnya, kemudian kita akan
ketemu dengan saung pundung, disitulah kita introspeksi untuk kembali memilih. Ujungnya adalah di saung jucung, dan kemudian kita dikebumikan di sebuah wilayah, dari tanah kembali ke tanah. Kalau kemudian sekarang saung eri disebutnya tadi rumah makar, rumah makan, saung liwet, atau apapun namanya, itu adalah kembali kepada persepsi orang terhadap ruangnya itu sendiri. Hanya bagian kecil dari proses kehidupan. Karena untuk melanjutkan hidup itu butuh fondasi. Ya tadi kan ketika kemudian dalam setiap tahapan kehidupan juga kita akan ketemu dengan permasalahan, dan kemudian apa yang kemudian kita temukan, dan kita syukuri saja sebelum kemudian semuanya juga diambil gitu ya. Nah, ketika kemudian terambil juga, kita juga akan merasakan hal yang tadi hilang, kemudian merasa ada yang salah dan lain-lain. Kan Allah Maha Kuasa. Nah, perspektif Pak Ajam nih melihat Kang Eman ini. Terima kasih. Karena pastilah punya historis tersendiri ya ketika ngomong sama Kang Eman ya. Ya sih sebenarnya ini satu bacaan Satu bacaus. yang harus dibaca oleh teman-teman. Ketika sama-sama kita berkumpul untuk berbicara tentang ide dan gagasan, itu semua tidak terpecahkan karena semua berbicara di seputaran itu saja. Ketika Aiman juga punya ide dan gagasan, cerita yang lalu adalah bikin kerajaan sendiri, ini orang belum bisa membaca kemana arah ini sebenarnya. Saya sendiri waktu itu, Aiman tuh penggiat di sampah ya, penggiat di sampah. Namun karena memang sehebat apapun Aiman Sudirman, ketika regulasi di satu pemerintah tertentu tidak begitu mendukung dan lain sebagainya, siapapun juga tidak akan bisa keluar. Nah, tiba-tiba muncul di situ ada hidroponik. Nah, ini udah mulai kelihatan ya ketika dia bicara waktu di sini, saya dengan anak saya kecil, saya rek bikin kerajaan. Nah, yang pertama dibangun itu Nah, saya hanya mengira-ngira ini kerajaan itu seperti apa gitu. Nah, tapi ini saya nggak kebaca kemana ini arahnya gitu. Tiba-tiba muncul Poliwat gitu. Tapi setelah semua terwujud dan terbentuk, saya baru membacanya itu. Oh ini, ketika dia berbicara ketika tempo dulu masih muda-mudanya, bahwa jangan kau paksakan idemu kepada penguasa, itu menjadi jawaban hari ini. Jadi hanya benar. Jadi mendingan kita memerdekakan diri dengan ide dan gagasan kita di tanah kita sendiri, memerdekakan kita di negeri sendiri dengan membuat satu kerajaan sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Saya baru anjir benar gitu ya. Dan kita tidak punya beban. Tidak harus laporan pertanggungjawaban. Karena membangun kesadaran itu kemudian perlu adanya referensi dengan melihat apa dan seterusnya. Mungkin salah satu konsep untuk menaruh gagasan kepada masyarakat ya mungkin seperti ini. Intinya tidak jauh ke masyarakat ya, teman-teman yang dekat, teman-teman yang dekat, satu perjuangan satu visi. Teman-teman yang lama yang aktivis Majalengka yang selalu berteriak tentang perubahan Majalengka, kota angin Majalengka dan sebagainya, itu semua yang aku lihat hari ini ya, Kang Eman itu mau tidak mau harus dipahami dan kita harus berburu. Harus diakui. karena jelas Pak, karena setiap elemen para penggiat itu semua pasti banyak yang ke Kang Eman. Artinya di sini juga bukan sekedar tadi, banyak sekali pemikiran yang didiskusikan, terus juga bagaimana terobosan ke depan, walaupun ya tadi ada fase pundung, jangan kau paksakan ide-idemu. Itu kan kesadaran tertinggi manusia. Karena manusia kebanyakan egonya tinggi banget. Nah, ketika orang-orang egonya tinggi banget, itu tidak akan sampai pada puncak kejayaannya. Satu hal yang harus dipahami manusia itu adalah legowo. Pengakuan kepada orang lain. Jangan mau diakui. Tapi akuilah orang lain itu lebih. Sadar dong bahwa kita tidak mampu. Nah, kebanyakan kita sebenarnya egois, tidak mau mengakui orang lain lebih. Itu bodoh amat. Tapi ketika kita mengakui, oh ini kelebihannya di sini nih, bukan berarti orang-orang tidak ada kelebihan, semua ada kelebihan. Tapi fakta yang harus kita lihat hari ini, teman-teman ya, ini teman-teman yang satu angkatan saya, teman-teman sama Kang Eman juga ya,
fakta yang tidak terbantahkan hari ini bahwa kita tertinggal. Dalam sisi mana jawab sorangan we lah namanya. Cuman artinya gini, ketika kita berbicara IG dan gas semuanya hebat, semuanya tidak terwujud. Karena satu hal yang harus pertama adalah hilangkan kebencian dulu. Kedengkian dulu. Berilah satu keikhlasan, pengakuan yang jujur. Bukan jujur-jujuran, tapi pengakuan yang jujur bahwa gue nggak mampu gitu. Gue cuma punya ide dan gagasan. Kalau kudu nyeri hati heula. Nyeri hati lah. Dan nyeri hati itulah yang menjadi sebuah motivasi awal, energi. Tapi bukan berarti nyeri hati terus pulung. Pengertian tadi saya baru bahwa pun indung ya. Makanya bumi adalah ibu. Nah dengan bahasa-bahasa seperti ini sebuah bacaan. Ketika orang masuk ke Saung Eri, saya barunya juga ketika saya baru masuk menginjak situ ada orang akan bertanya kenapa seperti tadi Iya, Ilham. benar. Dan orang akan mengerti ketika di situ ada saung jucung, saung pun idung, saung panungtung. Ini kan nurullah datullah sirullah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terlupakan kita dengan makan liwetnya itu hanya sebuah sisipan. Pondasi lah Fondasi. sedikit. Nah itulah dunia yang tidak boleh dipungkiri oleh manusia. Buah-buah saya kan ngebobodo jelemanya. Buah-buah, tapi kan manusia logikanya ke situ. Orang nakal berpikir, orang licik berpikir karena perut. Saya membaca di sini filsafat banget. Filosofis banget. Iya, filosofis banget. Dari mulai konstruksi bangunannya, Ya. konstruksinya itu antara tanah, bambu, dan semuanya itu harus dibaca. Nah, tapi tidak dipaksakan orang makan ke sini harus membaca itu. Yang penting stres. Bagi orang-orang yang mau berpikir seperti kita ini, gitu. Karena ditakdirkan Allah bahwa orang yang berpikir itu sampai kolot dan aki-aki buntu geus pasti mikir wae. Cuman ada dua hal, berpikir dan dikerjakan, berpikir jeung teu digawean. Ini yang celaka, berpikir teu digawean. Makanya mari kita sekarang harus menyadari diri kemampuan kita di mana dan jangan paksakan kalau kita tidak mampu. Nah, ini sekalian nih ada Bu Ajam nih, Bu Ajam. Konon Mang Eman ini adalah masih beruntut keluarga ya. Nah, pandangan dari keluarga ini gimana nih melihat sosok Kang Eman ini? Wah, cilaka yo. Tenang. Yang namanya keluarga mah Tadi aku lagi keluarga lagi. ulah nyilakakeun keluarga. Sebenarnya saya jujur-jujuran saja ya. Ketemu dan hafal bahwa ini keluarga tuh baru tahun kemarin. Tahun kemarin. 2021 bulan Maret. Aduh, jauh sekali. Iya betul. Ternyata teh keponakan jauh. Keponakan jauh. Ini teh Eva teh keponakan jauh. Tapi kalau si A Ilham bilang sok seperti apa ieu teh gitunya. Ya kalau menurut saya ketika akhirnya ngobrol dan ini ternyata Emma tuh bagaimana caranya dia bisa bangkit tanpa harus bukan tanpa harus tapi mengabaikan sesuatu yang bisa menghalanginya untuk maju kedewang tapi tetap bisa membahagiakan keluarga. Udah ditanya pemajikan kami tadi. Tapi dan emang iya kan ya. Iya kan. Gini loh. Ketika kami punya hajat besar, sebenarnya belum terbuka bayi di keluarga, pertemanan dulu. Oh, dari pertemanan baru sadar bahwa ini keluarga gitu. Nah, jadi gini, kan pusing ke Covid teh, coba saya nggak punya uang waktu mau menikahkan anak itu, bayangkan. Nah, ini jujur ini, tiba-tiba enggak semanggi dia baik. Nah di situ. Can nyebut mamang hari tamu. Can sadar bahwa itu. Nah, dalam sisi pertemanan, ini yang seharusnya semua teman-teman aktivis begini loh. Kita sekarang berpikirnya bagaimana ketika satu saat nanti kita bisa seperti ini. Ketika ada teman yang dalam kebingungan seperti ini mampu diselesaikan dengan hal seperti ini. Tidak bisa diselesaikan dengan konsep, tapi dengan fakta. Nah, jadilah pernikahan anak saya yang kedua, yang pertama perempuan di sini di Saung Eri. Dan orang mengira saya habis berapa ratus juta di sini. Keluarga itu. Tiba-tiba muncul tanya Isaha sebenarnya atau dulu kabeh di situ.
Jadi secara Jadi tamu sosial nanti udah tangga teh warau gitu. Atuh wow iya ternyata dulur. jadi tingkat sosialnya tinggi. Nah, ini teman-teman aktivis itu pentingnya harus ke sana hal. Tidak akan pernah laku di kelajaman. Kerinduan, setia kawan, terus gerakan dan apapun yang disampaikan itu tidak ada satu pengkhianatan. Itu tetap saudara, teman tetap teman. Gak ada lah istilah booking membacok dari belakang. Sadari bahwa gerakan ini tidak akan besar ketika di belakangnya ngomongkeun aman. Jadi harus searah. Silahkan kebencian, kedengkian, iri dan akui kelemahan kita di sini selesai. Tong sok mikiran batur, pikiran diri seorang. Tapi kadang kidenya, kadang orang teh memang keadaan seperti ini. Sudahlah itu syukuri. Nah, kata-kata syukuri itu jangan hanya geus da sakieu ge cukup. Ya. Sakieu ge mahi gitu nya. Urang teh mentang-mentang bisa bersyukur wae gitu nya. Jadi sakitu we gitu. Oh, gerakan deh yang maju, tapi syukuri itu kita menyukuri. Kalau menyukuri kan kita juga berpikir harus berbuat yang lebih baik ke depannya. Harus menjadi yang lebih baik ke Ya depannya. karena memang kita kan memang tidak ubah halnya dituntutnya kan belajar dari sebuah tahapan yang kemudian kesadarannya juga tadi kan menjadi penting itu kan wilayah-wilayah kesadaran. Ketika kemudian kita bersyukur kesadarannya seperti apa, ketika kemudian tujuannya kita berada pada fase berikutnya kan harus diperjuangkan, berjuang. Iya. harus tetap diperjuangkan. Dan Begitupun bahasa Kang Eman ke saya ketika ngomong SPM. Oh, apa ini pendidikan penyadaran? Kayak penyadaran itu pemaksaan Ham. karena penyadaran itu pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan, ada dua kriteria penyadaran pemaksaan itu yang tidak disadari oleh pemaksaannya. Dan saya pun terasa dipaksa untuk berpikir bagaimana seperti saung eri, sehingga ide dan gagasan adik saya di adik saya tiba-tiba dia buka sendiri karena lihat di sini ya udah sok enggak selain yang lelewe lain urutan Kang Eman saung eri dan mana kemampuan sakit gitu nah nya sok muka daharin terlepas nanti pajeun teh nama sok lakukan saja. Itu jadi dia sedang melakukan itu melihat di sini dilakukan aja dulu. Nah, terlepas hasilnya itu tadi kan sama Kang Eman begitu proses ini dan hasilnya apa itu lain urusan. Itulah. Tapi kan menjadi penting membuat tanda gitu. Tandanya kan ketika oke, kita berhasil sesuai orang pasti bakal dipantau gitu deh ya. Ada penanda yang kemudian kesadarannya juga lain siap-siap terus jadi sieun bukan. Tapi kan selalu menjadi kesadaran gitu ya bahwa oke, ini adalah fase berikutnya yang kemudian saya harus melakukan ini. Itu kan bentuk-bentuk kesadaran. Kenceng boleh. Tapi harus diselaraskan dengan kapasitas kita. Tong maksakeun mesti kempor. Terus Tapi 50 menit. posisi refleksi itu penting ya bagi Penting. Oke, sedulur Bung Ilham sedikit tapi bermakna. Salam berharga ya. Itu salah bio itu. Kan menjadi penting. Raharja itu doa loh. Doa. Kan mari kita keaminkan raharja itu dengan Aminkan. bagaimana masyarakat kemudian tumbuh menjadi rahasia. raharja. Doa jangan dipandang sisi tanda kutip ya. Tapi ini adalah doa. Karena kata-kata yang terus berulang akan menjadi mantra. Kalau mantranya Saumeri, Isuk janing geto, lamun geus beberapa puluh tahun yang akan datang banyak orang datang ke sini jarah. panungtungan tadi ya. Pantungan teh bakal berjalan karena di sini adalah mbahnya. Jadi kan ceritanya buat sejarah. Ini sedang menanda. Setiap zaman pasti ada fase. Pasti ada fase. Gitu. Terus Ilham nanti akan jadi fase juga. Oh iya gerakan baheula teh cenah bisa menang ke tanah ieu teh Mbah ieu Mbah Ilham. Wajib lamun power rebutan oge ka Ilham jarah. Ada penjara tanah abdi. Ini nyambi-nyambi perhutanan sosial ya gini. Ya, jangan pernah dibikin susah lah. Dimanapun juga kita hidup, di dalam penjara pun hidup itu nyaman-nyaman saja. Jadi doa saung eri mah merih dulu bahagia kemudian. Ya. Doa Merih. saung eri mah merih dulu Merih dulu baru bahagia. baru bahagia.
Hidup saung eri. Harja. punya masa gitu. Itu penyesatan